Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nurjana dari kelas AK502 Program Studi Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT pada perusahaan Goto atau Gojek Tokopedia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategik yang diampu oleh Ibu Indrati Asyariti. Langsung saja, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu Goto. Goto adalah hasil merger antara perusahaan Gojek dan Tokopedia yang diumumkan pada tahun 2021 dengan tujuan untuk membentuk ekosistem digital yang terintegrasi dan juga terbesar di Indonesia. Goto ini menyediakan berbagai layanan dalam 3 sektor utama. Yang pertama yaitu transportasi dan logistik, yang kedua e-commerce, dan yang ketiga adalah layanan keuangan digital. Nah, dengan menggabungkan kekuatan 2 platform besar ini, Goto berusaha menciptakan sinergi antara layanan yang berbeda untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperkuat daya saing di pasar digital. Lalu apa sih visi dan misi perusahaan Goto ini? Yang pertama, visinya adalah menjadi platform digital terdepan yang menghubungkan berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia melalui teknologi. Visi ini mencerminkan ambisi Goto untuk tidak hanya menjadi pemimpin pasar di Indonesia, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Sedangkan misinya adalah memberikan akses lebih luas dan lebih mudah kepada masyarakat Indonesia untuk mengakses berbagai layanan digital mulai dari transportasi, belanja online, hingga pembayaran digital guna mendorong inklusi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Lalu apa sih tujuan daripada analisis ini? Yaitu yang pertama, untuk mengkaji strategi manajemen yang diterapkan oleh perusahaan Goto dalam menghadapi era digital saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan serta peluang dan ancaman eksternal melalui analisis SWOT. Yang ketiga, memahami bagaimana Goto ini memanfaatkan inovasi teknologi dan strategi bisnis untuk menghadapi tantangan di industri teknologi yang sangat kompetitif. Kemudian yang terakhir adalah memberikan evaluasi serta saran strategis guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis Goto. Selanjutnya kita akan memasuki analisis SWOT-nya. Seperti yang kita tahu, SWOT itu S-nya strength atau kekuatan, W-nya weakness atau kelemahan, O-nya opportunities atau peluang, dan T-nya threats atau ancaman. Secara garis besar, strength atau kekuatan dalam SWOT itu mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja baik. Ini dapat dibandingkan dengan inisiatif lain atau keunggulan kompetitif eksternal. Sedangkan kelemahan dalam SWOT itu mengacu pada inisiatif internal yang berkinerja buruk. Peluangnya dalam SWOT adalah hasil dari kekuatan dan kelemahan Anda yang ada, bersama dengan inisiatif eksternal apapun yang akan menempatkan Anda pada posisi kompetitif yang lebih kuat. Sedangkan ancamannya itu mengacu pada area yang berpotensi menimbulkan masalah. Ancaman ini berbeda dari kelemahan karena ancaman itu bersifat eksternal dan umumnya di luar kendali. Ini dapat mencakup apa saja, mulai dari pandemi global hingga perubahan lanskap persaingan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu terkait dengan analisis SWOT pada perusahaan Goto. Pertama kita bahas strength atau kekuatannya. Yang pertama, Goto ini memiliki skala operasi besar. Artinya, karena gabungan antara Gojek dan Tokopedia memberikan Goto ini posisi yang dominan di pasar Indonesia. Lebih dari 100 juta pengguna aktif yang menggunakan berbagai layanan dalam ekosistem Goto ini memberikan potensi bisnis yang kuat. Kemudian yang kedua, memiliki ekosistem yang terintegrasi, artinya layanannya itu lengkap mulai dari transportasi, e-commerce hingga pembayaran digital. Itu dapat menciptakan kenyamanan bagi para pengguna dan mempermudah pengumpulan data konsumen. Kemudian yang ketiga, Goto memiliki brand awareness atau merek yang kuat. Nah, seperti yang kita tahu, nama besar Gojek dan Tokopedia di Indonesia itu kan sudah memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen dan mitra bisnis. Nama Gojek dan Tokopedia ini sudah dikenal secara luas dan tidak hanya di Indonesia juga, tetapi juga di beberapa negara di Asia Tenggara. Kemudian yang keempat, Goto ini memiliki teknologi dan inovasi. Nah,
investasi besar dalam teknologi untuk mendukung infrastruktur digital dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dalam hal ini, penggunaan big data atau kecerdasan buatan atau biasa kita kenal dengan AI dan otomatisasi dalam berbagai layanan GoTo itu membantu meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian sekarang kita bahas weakness atau kelemahannya. GoTo ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, persaingan yang ketat. Nah, di pasar Indonesia seperti yang kita tahu, GoTo itu harus bersaing dengan berbagai pemain besar lainnya seperti Grab, Shopee, dan juga Bukalapak yang juga menawarkan layanan yang serupa gitu. Layanan seperti Tokopedia itu bersaing dengan Shopee misalkan, atau kalau Gojek itu bersaingnya dengan Grab seperti itu. Kemudian kelemahan yang kedua itu adalah tantangan pengelolaan integrasi. Jadi karena mengintegrasikan dua perusahaan besar dengan budaya yang berbeda itu dapat menimbulkan tantangan dalam hal pengelolaan sumber daya manusianya dan juga sistem operasionalnya. Kemudian kelemahan yang ketiga itu adalah terkait dengan profitabilitas. Jadi meskipun memiliki skala bisnis yang besar, GoTo ini masih menghadapi tantangan dalam menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, ketergantungan modal eksternal. Jadi sejak berdiri, GoTo ini masih banyak mengandalkan investasi eksternal untuk mendanai ekspansinya yang dapat menambah beban finansial jika tidak dikelola dengan baik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ketergantungan subsidi dan promo. Jadi untuk menarik pelanggan, GoTo ini masih harus memberikan berbagai diskon dan insentif yang dapat membebani keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya, ketergantungan regulasi pemerintah. Jadi kalau misalkan ada perubahan kebijakan terkait transportasi online, e-commerce, dan fintech, itu juga dapat berdampak pada strategi dan keberlanjutan bisnis GoTo. Selanjutnya terkait dengan opportunities atau peluang, GoTo ini memiliki beberapa peluang juga, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi digital. Jadi masyarakat semakin mengadopsi layanan digital untuk berbagai kebutuhan seperti belanja online, transportasi, dan juga pembayaran digital. Yang kedua, ekspansi layanan fintech seperti GoPay dan Bank Jago itu memberikan peluang bagi GoTo untuk memperluas bisnis keuangan digital dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Yang ketiga, adopsi e-commerce yang meningkat. Nah, dengan semakin banyaknya orang yang beralih ke belanja online, Tokopedia memiliki peluang besar untuk meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya, inovasi teknologi AI dan Big Data. Jadi, GoTo ini juga menggunakan data untuk personalisasi layanan dan peningkatan efisiensi dapat membantu GoTo lebih unggul dibandingkan pesaing. Kemudian selanjutnya, peluang ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Nah, dengan basis pengguna yang besar, GoTo ini berpotensi untuk memperluas layanan ke negara-negara lain. Selanjutnya, pengembangan layanan baru seperti inovasi dalam bidang layanan finansial seperti pinjaman digital dan asuransi dapat membuka sumber pendapatan baru bagi GoTo. Nah, yang terakhir adalah threats atau ancaman. Perusahaan GoTo ini juga memiliki ancaman atau threats dari eksternal, dari luar, yaitu seperti regulasi pemerintah yang ketat. Jadi peraturan yang lebih ketat terkait industri teknologi, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data dan persaingan usaha, dapat membatasi fleksibilitas operasional GoTo. Nah, kebijakan yang lebih ketat itu tadi terhadap transportasi online, pembayaran digital atau e-commerce dapat juga mempengaruhi model bisnis GoTo. Kemudian ancaman lainnya yaitu ketidakpastian ekonomi. Jadi krisis ekonomi atau perubahan kebijakan yang tidak terduga dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan terhadap layanan GoTo. Jika daya beli masyarakat menurun akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil, maka penggunaan layanan GoTo pun bisa berkurang. Selanjutnya, persaingan yang ketat. Nah, seperti yang kita tahu, GoTo ini kan Gojek dan Tokopedia memiliki pesaing yang sangat kompetitif lah. Seperti kalau Gojek itu pesaingnya Grab, sedangkan Tokopedia itu pesaingnya Shopee, seperti itu. Nah, karena pesaing-pesaing ini juga terus meningkatkan layanan mereka, jadi menciptakan tantangan juga bagi GoTo untuk tetap kompetitif, seperti itu.
Dan kemudian ancaman yang selanjutnya adalah keamanan data dan kepercayaan pelanggan. Jadi dengan meningkatnya ancaman cybercrime seperti yang akhir-akhir ini gitu ya, Goto itu juga harus terus memperkuat sistem keamanan data untuk menjaga kepercayaan dari pengguna. Kemudian strategi utama yang bisa dilakukan perusahaan Goto di era digital saat ini ada beberapa, yaitu yang pertama, transformasi digital di sektor transportasi, e-commerce, dan fintech. Kemudian optimalisasi data dan AI untuk meningkatkan layanan pelanggan. Lalu ekspansi layanan keuangan digital untuk mendukung inklusi keuangan. Selanjutnya kemitraan strategis dengan berbagai sektor bisnis. Dan sustainability dan green business untuk menghadapi perubahan global. Nah, kesimpulannya, Goto ini sebagai perusahaan hasil merger antara Gojek dan Tokopedia memiliki potensi yang besar dalam mendominasi ekosistem digital untuk berkembang di pasar Indonesia. Dengan berbagai layanannya yang saling terintegrasi, perusahaan ini mampu menghadirkan kemudahan bagi pengguna dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya mulai dari transportasi, belanja online, hingga pembayaran digital. Nah, keunggulan Goto terletak pada skala operasionalnya yang luas, ekosistem yang kuat, serta inovasi berbasis teknologi yang terus dikembangkan. Namun, di balik kekuatan tersebut, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, seperti persaingan ketat dengan perusahaan lain, kemudian proses integrasi yang kompleks, serta ketergantungan terhadap pendanaan eksternal. Nah, peluang pertumbuhan bagi Goto itu masih terbuka lebar, terutama dengan meningkatnya penetrasi internet dan digitalisasi ekonomi di Indonesia, ekspansi ke daerah-daerah di luar Jawa, dan inovasi dalam layanan keuangan digital menjadi langkah strategis yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Meskipun demikian, ancaman dari regulasi yang semakin ketat serta ketidakpastian ekonomi global menjadi faktor eksternal yang harus diantisipasi juga. Oleh karena itu, keberhasilan Goto dalam mempertahankan dan meningkatkan posisinya sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola tantangan internal serta memanfaatkan peluang eksternal dengan strategi yang tepat. Nah, saran yang bisa saya berikan adalah untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan daya saing yang kuat, Goto itu perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai saran untuk peningkatan. Antara lain yang pertama, Goto bisa berinovasi berkelanjutan dalam teknologi dan layanan, kemudian ekspansi ke daerah yang kurang terjangkau, kemudian optimalisasi strategi keuangan dan profitabilitas, kemudian peningkatan pengalaman pengguna atau user experience, lalu kepatuhan terhadap regulasi dan keamanan data, lalu membangun kemitraan strategis yang lebih luas, dan pemberdayaan mitra dan UMKM. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah strategis di atas, Goto dapat terus berkembang sebagai pemimpin di industri teknologi Indonesia dan memastikan keberlanjutan bisnisnya dalam jangka panjang. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.